jumpa lagi dengan Gioklian Gunawan. Kali ini saya masak request Anda untuk saya masak menu Chinese. Ini resep yang kuno banget ya. Saya ada resep zaman mama saya masih kursus masak, waktu saya masih SD. Yang akan kita coba cop kim bak teng ya. Ya babi sayuran mente gitu ya. Artinya apa? Saya nggak ngerti ya bahasa Chinese-nya, karena di sini mama saya pakai huruf kanji. Dia kalau bahasa Indonesia kurang pinter nulisnya, tapi bahasa Mandarin malah dia bisa, karena zaman dulu sekolahnya kan bahasa Mandarin, jadi dia lebih fasih nulis bahasa Mandarin daripada bahasa Indonesia. Tulisan artinya babi sayur mente ya. Resepnya cuman begini, dikasih telur, kanji, terigu. Di resep ini tidak ada takarannya ya, karena gurunya langsung praktek, muridnya ngeliat takarannya seberapa begitu ya. Karena saya tidak ikut kursus di saat itu, jadi ini takaran saya kira-kira menyesuaikan bahan yang ada gitu ya guys. Langsung aja. 150 gram daging babi, saya pakai kisi ya. Kalau saudara tidak makan babi, bisa diganti dengan daging ayam atau sapi. 50 gram minyak babi, telur 1 yang kecil, mente ini saya yang sudah tergoreng ya, yang sudah digoreng sekitar 45 gram, bengkoang sekitar 130 gram, timun 100 gram, bawang bombay 50 gram, brongkol 100 gram, 3 bawang putih, dan wortelnya 120 gram. 100 gram ya nggak apa-apa, ini adanya segitu gitu ya guys. 4 bumbu dasar, gula, garam, kaldu jamur, merica, kecap asin, saus raja rasa, kecap manis, atau angciu, terigu, tapioka. Dagingnya dipotong-potong seperti apa bebas kok ini ya, bebas, asal jangan tebel-tebel biar mateng kalau digoreng. Seperti beginilah kurang lebih. Taruh dagingnya, telur. Oke, bagus telurnya masuk di sini. Fungsinya telur ini untuk melembutkan dagingnya. Kita beri tapioka 1 sendok makan, terigu 1 sendok makan, 1/4 sendok teh merica, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula. Ini karena saya nggak pakai vitsin, garam dan gula itu memberi rasa gurih ya. Aduk rata. Fungsi tepung tapioka dan telur ini untuk melembutkan dagingnya, jadi nanti dia tidak kering. Karena ini telurnya besar, agak encer, saya tambahi tepung ya, sekitar 1 sendok makan tepung tapioka. Diaduk rata ya. Kasih minyak untuk goreng babinya. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan gini ya guys. Jadi mateng dagingnya. Makanya potongan dagingnya jangan besar-besar supaya matang sampai ke dalamnya. Kita angkat. Bawang putih digeprek. Daging babinya dipotong kecil-kecil. Oh iya sih. Minyak babinya dipotong kecil-kecil, dicincang juga boleh. Babi kita masukkan, kita lelehkan minyak babinya. Setelah minyak babinya meleleh jadi minyak gitu, apinya jangan besar-besar ya, takut gosong. Kalau gosong nanti pahit. Nah, bawang putih masuk, kita tumis sampai wangi. Kalau bawang putihnya sudah wangi dan warnanya coklat begini, jadi nunggu sampai wangi ya, supaya makanan kita tidak terasa wanginya bawang. Wortel dipotong tipis-tipis gitu ya, kayak bikin sop.
bengkoang kotak-kotak panjang begini. Timun juga dibuang tengahnya. Masih ada kulitnya sedikit dan kelihatan dagingnya gitu. Dipotong kotak-kotak. Bombay seperti biasa dirajang. Brongkol juga ya. Direndam air garam untuk mengeluarkan ulatnya ya. Kita masukkan yang susah matengnya, yang susah lunak, wortel, brongkol. Kita masukkan dulu. Campur minyak supaya baunya wortel ini, baunya brongkol hilang ya. Jadi wangi. Dia tidak langu ya, tidak terasa sayur nanti. Kita masukkan ini bengkoang dan timun, masuk. Saya matikan dulu biar enggak kejar-kejaran dengan waktu ya, enggak gesusu-gesusu. Saya kasih kecap asin 1 sendok makan, saus raja rasa setengah. Ini untuk bikin gurih ya, gurih asin, jadi setengah aja. Arak setengah sendok makan. Kecap manis 1 sendok makan. 1/4 sendok teh merica. Setengah sendok teh kaldu jamur. Garamnya setengah dulu aja ya, takut asin. Setengah sendok teh garam. 1 sendok teh gula. Kita beri air secukupnya, sekitar 100 gram, 100 mili. Kita beri 1 sendok makan tepung tapioka untuk pengental. Dilarutkan. Kita masukkan pengentalnya, diaduk. Nah, jangan lupa ya, diicip ya, diicip dulu, selalu diicip. Kurang apa bisa ditambahkan. Mantul. Kalau sudah mantul, ini daging babinya, gorengannya kita masukkan ya. Nggak usah lama-lama supaya tetap crispy. Kita matikan. Jadi deh. Ini mente sudah matang ya. Kalau saudara mentenya masih mentah, digoreng dulu. Tapi saya sarankan enak yang sudah matang begini. Ini ada rasanya, asin, manis, gurih, itu enak ini guys. Kita review ya resep kuno ini. Zaman saya masih SD ya. Nah ini ada mentenya, ya pasti enak ya. Babinya, babi goreng tepungnya. Jadi gorengan babi ini ya masuknya terakhir sendiri aja biar dia masih kulitnya masih crispy gitu ya, krenyes-krenyes gitu ya. Bengkoang sama timun matangnya sebentar. Jadi terakhir aja biar masih ada tekstur crispy-nya ya. Kalau kelamaan layu lembek nggak enak. Mantul, ini menu restoran ya. Sekarang udah punah kayaknya, tidak ada menu ini. Yang suka resep-resep kuno, ikuti terus ya resep saya, dijamin enak. Yang tidak makan babi, dagingnya ini bisa diganti dengan sapi atau ayam. Tapi tekniknya dan caranya bisa seperti ini, begitu ya. Cuma dagingnya aja yang diganti. Untuk bumbunya harus diicip dulu supaya pas dengan selera kita ya. Buat pemula saya sarankan tipsnya ya, tips and trick. Kalau mau nyoba satu resep, bikin setengah dulu, setengah resep dulu, bikin sedikit dulu. Setelah matang dipelajari kurang apa, jadi masak lagi bisa lebih sempurna gitu ya. Selamat menikmati menu Chinese kuno. Habis masak-masak bikin konten YouTube ya, paling enak santai sambil minum kopi hitam. Ayo tebak-tebakan, kopi apa yang bikin asik? Kopi apa bikin asik? Kopi dangdut. Dangdut. Kok jadi inget yang
konten yang di sini ya, Iya. sama yang di atas kan ada kopi dangdut. Iya, seru kan? Tapi kalau di atas nari-nari ya malah kosong. Kan kulit itu harus dicerahkan. Oh ini nih. Kopi apa yang mencerahkan? Ada lah. Ada. Ya ini kopi ini. Terus diambil terus gosok-gosok itu. Gak bercanda. Kopi yang mencerahkan ya. Varian kopi dari Bodycare Scarlett. Nah, ini dia variannya yang yang bau kopi. Wangi ya. Baunya memang kayak kopi, bener-bener kayak mau tak makan ini. Khas kopi. Kayak frappuccino, mungkin scrubnya ini punya butiran-butiran untuk mengangkat sel kulit mati. Tapi dia nggak bikin iritasi, nggak bikin kulit sakit waktu digosok. Ini juga sabunnya aromanya enak, lembut, tapi kopinya Ya, dominan. Kalau yang shower scrub ini dia mengandung butiran juga di sabunnya, Ya, betul. jadi berguna untuk mengangkat sel kulit mati juga. Nah, body scrub yang ini, setelah pakai yang ini nih, pakai yang shower scrub, jadi tambah maksimal dalam mencerahkan warna kulit. Body scrub Kavi ini mengandung glutathione dan vitamin E. Manfaatnya untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Kalau shower scrubnya mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen. Manfaatnya angkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Nah, setelah body scrub dan shower scrub, gunakan body lotion. Body lotion ini wanginya enak dan gak lengket juga pas dipakai di kulit. Oh ya, selain body care, ada juga face care atau skincare untuk mencerahkan muka dari Scarlett. Buat kalian yang pengen mukanya glowing, coba juga yuk. Kalau minat rangkaian body care dari Scarlett ini, kita taruh nomor kontaknya di bawah ya. Kalau ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sambil ku dengar melodi cinta yang menggema. Ditinggal pengajar.